pertanyaannya. Yang pertama dulu ya, mengenai overclaim. Jadi sebetulnya ini kan sudah diatur pada saat kita mendaftarkan produk ke Badan POM. Di situ sudah diatur apa yang bisa kita sampaikan di produk kita. Jadi untuk apa gunanya? Untuk menghindari terjadinya overclaim seperti ini, gitu ya. Jadi kembali lagi, gunakan azas logis. Kalau tidak logis, lakukan pertanyaan lebih dalam lagi untuk kita bisa memahami masuk akal nggak klaim yang disampaikan tadi, gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya kayak tadi ternyata sesudah dipakai kok nggak cocok buat saya gitu. Nah kita lihat tadi kan saya ada jelaskan, belilah produk MLM kepada member yang terdaftar secara resmi di perusahaannya gitu. Buat apa gunanya? Kalau ada kasus-kasus seperti tadi, kita bisa mengembalikan produk ini kepada perusahaannya. Tapi kalau kita membeli bukan dari member resminya, kita tidak bisa menggunakan fasilitas ini. Nah mungkin boleh saya tambahkan di sini satu informasi lagi. Member-member APLI punya kebijakan untuk pengembalian dari jangka waktu paling rendah 10 hari sampai 30 hari. Jadi untuk anggota APLI, perusahaan yang terdaftar di APLI, kita punya satu kebijakan ini gitu. Nah, kalau mengenai harganya sih insya Allah enggak ya, karena kalau produk retail kan juga ada biaya untuk mendistribusikan produk. Jadi tidak serta-merta karena satu produk dipasarkan melalui satu sistem direct selling, sehingga di sana ditambahkan yang tadi misalnya komisi ini untuk upline-nya lagi, enggak di sana. Tapi kadang-kadang kan satu produk itu kita mesti lihat lagi bahan bakunya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita bicara kalau kualitas misalnya kopi tadi gitu ya, ada kopi yang biji kopinya memang tidak dipilih. Tapi pada saat kita bicara mengenai specialty coffee, besaran bijinya dipilih, pada saat di roasting kemudian dipilih lagi yang besarnya sama-sama, kemudian digiling dan dijadikan kopi. Jadi ada proses yang bendanya sama kopi, tapi proses sampai dia menjadi secangkir kopi di cangkir yang akan kita minum. Di situ juga ada proses yang dalam rangka menjaga kualitas, menyebabkan ada biaya yang lebih tinggi lagi dari produk yang kita lihat secara kasat mata kok terlihat sejenis gitu. Itu Bu Ina, Ibu menjawab nggak pertanyaan ini? Pas banget. Terima kasih. Ya, mungkin saya tambahkan ya, tadi Bu Anda bicara tentang yang kita bilang calling off period ya, 10 hari, bahkan ada yang 30 hari, mungkin ada yang lebih juga ya Bu ya. Tapi on top of that ya, buat anggota APLI itu ada suatu ketentuan bahwa kita anggota APLI ini punya juga kewajiban buyback produk back garanti. Ya kalau misalkan produk itu tiba-tiba ada reaksi ya yang tidak sesuai dengan janjinya, itu pasti kita akan bisa dikembalikan gitu loh. Makanya salah satu kebijakan dari setiap anggota APLI yang bergabung, perusahaan-perusahaan direct selling yang bergabung di APLI, mereka selalu punya kebijaksanaan dari cooling off period sampai produk back garantinya. Itu aja sih. Makasih. Kalau misalnya produk yang berefek Pak, misalnya pakai skincare jadi bintik atau jadi panas muka, itu biasanya kalau aturan di APLI itu bagaimana Pak lagi? Apakah kita harus ganti rugi ke orang yang kena atau bagaimana? Kalau dari APLI jelas hanya polisi kebijaksanaan besarnya aja ya. Nah kalau misalkan hal detail kayak itu, saya yakin setiap perusahaan punya prosedurnya, SOP-nya ya. Contohnya, apakah benar-benar produk itu, karena gini, pengalaman kami semua di sini, ketika ada klaim-klaim seperti itu, nomor satu biasanya mereka salah memakai produk. Ya kan, contohnya sabun muka gitu ya. Biasa kita nih customer suka kadang-kadang bereksperimen sendiri ya. Dia pakai sabun muka, nggak baca label, dia pakai sabun muka, dia diemin, Bu Ina, baru besok pagi dibersihin, ya pasti bermasalah. Ya kan? Terus kadang-kadang seperti itu, ya kan. Jadi kita harus teliti sebabnya. Terus yang kedua tuh masalah mix dicampur-campur, ya kan. Dan yang ketiga biasanya yaitu setiap manusia itu
Misalnya kalau bicara tentang kosmetik ya, itu kan didesain sedemikian rupa ya, berminyak, normal, kering, segala macam. Ya kadang-kadang karena nggak baca label ya Bu Anang ya, atau nggak baca ininya, kadang-kadang sering kejadian seperti itu. Tapi saya yakin setiap perusahaan di anggota APRI itu punya tata prosedur untuk menangani hal-hal tersebut. Bahkan mereka biasanya punya tim dokter ya Bu ya, untuk memeriksa. Mau nambahin boleh Pak Kandi? Kadang-kadang gini juga nih Bu, misalnya saya ya, kok saya pakai produk yang sama Bu Ina, tapi kok saya nggak putih-putih juga nih gitu ya, kok Bu Ina udah lebih cerah nih warna kulitnya gitu. Itu ekspektasi ya Bu, jadi artinya gini nih, hasil produk pada setiap individu itu akan berbeda gitu. Jadi produknya sama, mungkin hasil kesayangnya nggak sama nih dengan ke Bu Inanya gitu. Ya, terima kasih Ibu.